rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki ada perubahan dalam dirinya menuju ke arah yang lebih baik, baik dunianya maupun akhiratnya, maka Allah pahamkan pada orang tersebut ilmu fikih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, selaku tokoh masyarakat kita, sesepuh kita, orang tua kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali berkumpul dengan kita di majelis yang mulia ini. Juga para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pimpinan masjid, mushola, majelis taklim yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mobil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana beserta jajaran pengurusnya, bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah. Apapun kondisi yang Allah berikan pada diri kita, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena dalam Al-Qur'an Allah pesankan, wa may yashkur lillah in washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah perintahkan kepada kita washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian bahwa kita ini adalah seorang hamba Allah, kita tunjukkan kondisi apapun yang Allah berikan, kita selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Demi yang Allah datangkan, musibah yang Allah turunkan, lisan kita tetap mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa mudah-mudahan ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, bil khusus alim ulama kita Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Lutfi Fathullah, dan para habaib, para alim ulama lainnya, tanpa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ilmu yang mereka ajarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita yang masih hidup, yang menerima ilmu dari para alim ulama kita, bisa kita amalkan, bisa kita lanjutkan perjuangan baik guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan kita yang hadir mudah-mudahan ditetapkan iman, keluarga kita, jamaah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih 4 mazhab. Pada pertemuan terakhir kita membahas muqaddimah tentang sholat sunnah. Malam hari ini kita masuk model sholat sunnah yang pertama. Kalau seandainya kita nggak libur sebulan kemarin, ini temanya cocok karena sholat yang pertama judulnya sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat Idain, sholat 2 hari raya. Kenapa disebut sholat Id?
Dari kata ada ya'udu, kembali. Ada ya'udu, kembali. Salat kembali. Apa maksudnya salat kembali? Salat Id, salat kembali maksudnya karena kembali lagi kita berjumpa dengan kebaikan dan anugerah yang Allah berikan setiap tahunnya. Anugerah yang pertama, setelah kita menuntaskan puasa Ramadan 1 bulan, masuk hari Idul Fitri, kita dibolehkan makan dan minum, dosa-dosa kita diampunin Allah. Itu kebaikan di hari Idul Fitri. Sedangkan kebaikan di hari raya Idul Adha, dengan sempurnanya pelaksanaan ibadah haji dan dengan dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban, itu adalah anugerah. Itu adalah kebaikan yang berulang tiap tahun di hari raya Idul Adha. Maka disebut sholat kembali, karena kembali kita bertemu dengan anugerah dan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita yang pertama, adillatu masyru'iyyatuha wa hukmuhal fiqhi wa waqtuha wa mawdi'uha wa kaifiyatuha wa khutbatuha. Yang dibahas di sholat Id ini, yang pertama dalil, yang kedua dari dalil kita bisa masuk hukum, karena kalau dari dalil nanti bisa dilihat hukumnya apa. Yang ketiga waktu, yang keempat tempat pelaksanaan sholat Id, yang kelima tata cara sholat Id, yang keenam khutbah. Nanti lanjutannya mungkin pekan depan. 6 ini kalau bisa kita tuntaskan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dalil. Tidak ada perbedaan ulama 4 mazhab terkait dalil perintah sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa dia bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yauman yal'abuna fihima. Nabi ketika sampai di kota Madinah, hijrah. Ini kan tahun baru Islam nih, ya enggak? Momen hijrah. Ini juga begitu kata Anas. Ketika Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah masuk ke kota Madinah, Nabi mendapati kaum muslimin di kota Madinah punya 2 hari. Di 2 hari tersebut mereka bersenang-senang, mereka bersukacita. Lalu Nabi bertanya, ini hari apa? Kok kalian pada gembira, pada senang, sukacita di hari-hari ini? Para kaum muslimin penduduk Madinah menjawab, ini adalah 2 hari yang kita agungkan, kita gembira dengan kedatangannya sejak di jahili dulu. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad abdalahuma khairan minhuma. Ketahuilah Allah telah mengganti 2 hari yang kalian agungkan tadi dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi lebaran Id dalam kacamata hadis baginda besar Nabi Muhammad cuma ada 2. Idul Adha, Idul, jangan ditambahin lagi. Kalau di Setu Babakan ada tambahan lebaran yang ketiga. Lebaran apa tuh? Lebaran Betawi, ya enggak? Jangan ada lebaran lagi. Lebaran cuma ada 2. Hari raya cuma ada 2, ya. Kalau hari besar silakan. Hari besar mau sebut apa aja silakan. Tapi kalau lebaran hari raya cuma 2 dalam Islam, Idul Adha, Idul Fitri.
Ini dalil ya. Salat Idul Adha Idul Fitri Nabi perintahkan untuk melaksanakan salat di 2 hari tersebut. Maka dari hadis ini perintah salat Idul Adha Idul Fitri disyariatkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad di tahun pertama setelah hijrah. Waktu di Mekah nggak ada yang namanya salat Idul Adha Idul Fitri. Dari hadis ini berarti dari tahun pertama Hijriyah disitulah pertama kali dilaksanakannya salat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Dalil dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Kautsar. Kita sudah hafal, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Salat di sini maksudnya salat hari raya Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Ini dalilnya, tidak ada perbedaan ulama. Dari 2 dalil ini terjadi perbedaan ulama ketika membahas hukumnya. Ada yang mengatakan hukum salat Idul Adha Idul Fitri ini wajib. Ada yang bilang fardu kifayah seperti sholat jenazah. Ada yang bilang hukumnya sholat id ini sunnah muakkadah. Siapa yang bilang wajib, siapa yang bilang fardu kifayah, dan siapa yang bilang sunnah, kita akan coba baca di sini. Faqala al-Hanabilah fi zahiril mazhab sholatul id fardu kifayah. Yang mengatakan sholat id ini fardu kifayah, kalau dikerjakan sebagian, yang lain gak sholat gak apa-apa, karena hukumnya fardu kifayah. Siapa? Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pengikut mazhab Hambali, sholat id ini hukumnya fardu kifayah. Wa qala al-Hanafiyah tajibu salatul idain. Berbeda dengan pendapat mazhab Hambali, justru mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat salat id ini hukumnya wajib. Ada 2 kita dapat. Yang bilang fardu kifayah mazhab Hambali, yang bilang wajib mazhab Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah. Berarti yang terakhir yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sisanya mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik yang mengatakan sholat id ini hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya mana? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, sholat id ini hukumnya fardu kifayah. Dalilnya di surat Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, bentuknya fi'il amr, perintah. Namun ada satu hadis ketika seorang badui datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang sholat id, Nabi menjawab, orang badui ini bertanya tentang sholat fardu, Nabi hanya menjawab 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, illa tatawwu'ah. Sisanya kata Nabi hukumnya sunnah. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, dengan ada 2 dalil ini hukumnya jadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena ada hadis yang Nabi sampaikan, sholat fardu cuma 5, tidak disebutkan yang 5 itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kenapa dia menjadi wajib? Ya dalilnya Quran tadi, fasholli, bentuknya fi'il amr. Maka perintah dalam Al-Quran itu tidak lain adalah hukumnya wajib, dan Nabi nggak pernah meninggalkan sholat idain dalam hidup beliau. Maka kata Imam Abu Hanifah hukumnya wajib.
Sedangkan dalil dari Imam Syafi'i dan Imam Malik hadis yang tadi. Karena ada hadis di mana Nabi menyampaikan yang wajib sholat itu cuma 5, tidak ada sholat idain, maka sholat idain itu masuk kategori sholat sunnah, bukan sholat fardu. Dari perbedaan ulama ini jamaah yang dirahmati Allah, nanti ketemu permasalahan yang menemukan perbedaan. Satu, yang mengatakan wajib maka tidak bisa dikodok sholat idain. Saya ulang lagi nih, yang mengatakan sholat idain wajib maka tidak bisa dikodok, nggak bisa dikodok, karena hukumnya wajib. Sedangkan yang mengatakan sunnah sholat idain bisa dikodok di lain waktu, namun lebih afdolnya dikerjakan di hari raya tersebut. Gitu. Batasnya sampai 3 hari ayyamut tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu kodok sholat idain. Yang mengatakan sholat idain itu hukumnya sunnah. Gitu. Yang mengatakan sholat idain itu wajib, maka sholat idain harus dikerjakan berjamaah, gak bisa sendiri. Itu permasalahan yang kedua. Yang mengatakan idain wajib, maka dia harus dikerjakan secara berjamaah. Yang sholatnya sendiri di rumah, sholatnya kagak sah. Yang mengatakan tadi wajib, baik wajib kifayah ataupun wajib doang, gitu. Sedangkan yang mengatakan sunnah, mazhab Imam Syafi'i membolehkan sholat idain ini dikerjakan sendiri, tidak berjamaah. Itu turunan permasalahan. Setelah kita dapati perbedaan ulama tentang hukum sholat idain, ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang wajib kifayah, ada yang bilang sunnah. Ketemu lagi masalah yang ketiga. Jika kita mau sholat idain, ada jenazah di depan kita, mana yang kita duluin? Sholat jenazah dulu apa sholat idain dulu? Yang mengatakan sholat idain wajib, maka yang didahulukan sholat dulu idain. Setelah itu baru sholat jenazah, setelah itu baru khutbah. Itu runtunannya begitu. Yang mengatakan wajib, dapat siapa tadi? Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Hambali yang mengatakan wajib. Saat kita mau melaksanakan sholat idain, ada jenazah di hadapan kita, yang didulukan sholat idain dulu, karena hukumnya wajib. Setelah itu baru sholat jenazah. Khutbahnya terakhir, karena khutbah sholat id hukumnya sunnah. Semua ulama sepakat khutbahnya hukumnya sunnah, hanya di sholatnya yang berbeda hukumnya. Kalau khutbahnya semua sepakat sunnah, begitu ya. Maka yang pertama sholat idain, sholat jenazah, baru yang terakhir yang sunnah khutbah sholat idain. Namun yang mengatakan sunnah seperti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik, jika di hari raya ada jenazah yang meninggal, yang kita dulukan jenazah duluan, karena jenazah hukumnya wajib kifayah. Kita sholat jenazah dulu Bapak Ibu sebelum kita sholat idain. Baik, nanti setelah sholat jenazah baru kita lanjutkan sholat idain. Setelah itu kita tutup dengan khutbah. Begitu. Itu tata cara sholat, ya, tergantung mazhab mana yang pakai jika di hari raya bertemu dengan sholat jenazah. Ini pembahasan yang kedua tentang hukum sholat idain, ya. Yang ketiga adalah waktuha. Salisan waktuha, waktu pelaksanaan sholat idain. Kita sudah tahu, seluruh ulama sepakat
Waktu sholat idain itu setelah terbit matahari, qadra rumhin au rumhain, setinggi 1 tombak atau 2 tombak. Itu kalau dimenitin sekitar 30 menit setelah syuruk, begitu. Syuruk jam berapa? Jam 6:05 misalnya sekarang syuruk, maka waktu boleh sholat idain setengah jam setelah syuruk. Jam 6:35 udah boleh sholat idain. Sampai kapan? Ila ma ba'daz zawal, sampai mendekati waktu zawal. Zawal itu dimana bayangan kita hilang. Kalau kita diri nggak ada bayangan, itu namanya waktu zawal. Itu tandanya mau masuk waktu zuhur. Kalau bayangan udah kelihatan, tandanya zuhur udah masuk. Jadi orang dulu kalau mau tahu zuhur udah masuk atau belum, tancepin tongkat. Kalau bayangan sudah mengarah ke timur, berarti matahari sudah mau ke arah barat, udah lewat masuk waktu zuhur. Jadi sebelum waktu zuhur, sama kira-kira setengah jam sebelum waktu zuhur, itu waktu terakhir sholat idain, sholat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Itu waktunya, ya. Adapun perbedaannya tidak ada. Para ulama sepakat, hanya ditekankan kalau sholat Idul Fitri diundur waktunya, kalau sholat Idul Adha dipercepat waktu mulainya. Karena kalau Idul Fitri ngasih kesempatan kalau ada yang belum bayar zakat fitrah, kalau Idul Adha setelah sholat kita mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka cepat-cepat pagi selesai langsung, setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Nah, ini terkait waktunya. Jadi kalau tadi yang membolehkan dikodok di luar waktu itu, misalnya kita bangun kesiangan, tiba-tiba udah waktu zuhur, ya saya belum sholat idain. Kalau kita ngikut mazhab Imam Syafi'i, boleh dikodok tuh siang hari kita sholat idain 2 rakaat karena Allah, niatnya kodok, afdolnya di hari itu, jangan ditunda-tunda lagi, ya. Batasnya sampai tanggal 13 hari tasyrik boleh mengkodok sholat idain. Kadang-kadang begini Pak, kita ini sering ketemu masalah saat penentuan hari raya. Tiba-tiba, kita ambil contoh nih, tiba-tiba di malam terakhir bulan Zulqa'dah, ya, tanggal 9 Zulqa'dah, matahari gak kelihatan, gelap begitu. Atau hari terakhir Ramadan, harusnya besok sholat Idul Fitri, matahari gelap gak kelihatan, hujan gak berhenti-berhenti. Pas waktu zuhur muncul tuh kelihatan misalnya bulannya, ini udah masuk tanggal 1 kalau bulannya segini tingginya. Berarti harusnya tadi pagi kita sholat id. Tadi pagi kita sholat id. Kenapa kita nggak sholat? Karena hujan nggak ketahuan. Kalau kita mazhabnya Syafi'i, boleh tuh kita sholat id, niatnya tadi dikodok gitu. Karena sifatnya hukumnya sunnah. Saya niat sholat id, ayo ya hari besoknya, berarti hari kedua kita sholat. Ini cuma nih hari kedua nih, ya kita niatnya dikodok karena harusnya kita kerjakan sholat id itu hari pertama 1 Syawal. Kita ngerjainnya tanggal 2. Nanti kalau ngerjain tanggal 2, kasih tahu jamaah niatnya kodoan lillahi ta'ala. Itu kalau kita pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya boleh dikodok sholat idain ini di lain waktu. Tapi yang mengatakan wajib, ya udah lewat, udah nggak usah, mana lagi, udah tanggal 2 Syawal nggak pakai sholat dia begitu. Jadi yang mengatakan wajib
seperti Imam Abu Hanifah, nggak ada kesempatan lagi melaksanakan sholat id di hari berikutnya. Ini pembahasan yang ketiga tentang waktu pelaksanaan sholat idain. Yang keempat, maudhi'u adai sholatil id, tempat pelaksanaan sholat id. Nah, ini terakhir dah nih, udah mau waktu isya ya. Tempat pelaksanaan sholat id lil fuqaha ra'yani mutaqarriban. Lagi-lagi terjadi perbedaan ulama. Faqalal jumhur ghairu syafi'iyah maudhi'uha fi ghairi Makkah al musalla. Selain mazhab Syafi'i, sholat id itu yang paling utama kalau di Mekah itu di masjid. Tapi kalau di luar kota Mekah dilaksanakannya di tanah lapang. Jadi kalau yang mengutamakan di tanah lapang berarti dia selain mazhab Syafi'i. Ini kan kita di luar Mekah. Kalau di Mekah semua ulama sepakat yang paling utama kalau sholat id di Mekah di masjid, yaitu Masjidil Haram. Tapi kalau di luar Mekah ada jadi perbedaan. Selain mazhab Syafi'i di lapangan luas. Namun kalau mazhab Imam Syafi'i pelaksanaannya yang berada di luar Mekah dikerjakan di masjid, karena masjid adalah tempat terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingin lapangan sama masjid, utamaan masjid. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat id dilaksanakan di masjid, tempat biasa kita melaksanakan sholat Jumat. Di sini selesai pembahasan kita yang ke berapa nih? Yang keempat, tentang di mana kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama dalil sudah, yang kedua hukum juga sudah, yang ketiga kita juga bahas tadi waktu pelaksanaan, yang keempat tempat pelaksanaan sholat idain. Bapak Ibu yang mau bertanya saya berikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 4 menit ke depan sebelum waktu isya datang. Bapak silakan Pak. Puasa sunnah, ada puasa Ayyamul Bid dikerjakan pada pertengahan bulan-bulan Dzulhijjah 13, 14 sampai 15. Tapi saya pernah dengar juga ada sunnah sholat terkait dengan akhir bulan Dzulhijjah. Ya. Apakah itu ada dalilnya? Ya. Sholat akhir bulan Zulhijjah tidak ada, ya, tidak ada. Yang ada sholat malam Idul Adha, Idul Fitri itu ada. Kita disunahkan menghidupkan malam idain dengan berzikir, dengan sholat, dengan baca Quran. Silakan. Biasanya kalau di negeri kita lebih milih zikir, baca Quran apa sholat? Biasanya zikir, takbiran, begitu Pak. Ya, sedangkan puasa Ayyamul Bid kalau ketemu hari tasyrik kan pertanyaannya gitu 11, 12, 13 kan gak boleh puasa. Hari tasyriknya kapan? 14, 15, 16. Khusus bulan Zulhijjah puasa Ayyamul Bidnya 14, 15, 16 itu masih masuk pertengahan bulan, khusus bulan Zulhijjah. Karena tanggal 13 kita nggak boleh puasa, itu masuk hari tasyrik. Hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik kata Nabi hari makan dan minum, kita nggak boleh puasa. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.